Ya, baik, selamat siang mahasiswa sekalian. Jumpa lagi bersama saya di mata kuliah Fisika Dasar. Dan kali ini adalah pertemuan yang ke-14. Jadi di pertemuan ke-14 kali ini kita akan belajar tentang hukum pertama termodinamika. Jadi kemarin kita sudah singgung ya di pertemuan sebelumnya, ada 4 hukum termodinamika. Yang hukum ke-0 kemarin kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya tentang panas ya. Jadi untuk yang pertemuan ke-14 kali ini kita akan membahas yaitu hukum pertama termodinamika, yaitu hubungan antara kalor ataupun panas, kerja, dan juga energi dalam. Jadi hubungan antara panas dan juga kerja, ya ini kita bisa lihat melalui gambar berikut ya. Ini kita perhatikan, ini adalah sebuah piston dalam, ini ada ruangan ya berisi gas misalnya. Ini ada memiliki tekanan dan juga volume. Kemudian ini ada luas penampang dalam sebuah silinder, ini misalnya dalam sebuah silinder ya. Nah, kemudian ini piston ini bisa digerakkan ke bawah ataupun ke atas. Kalau misalnya dia digerakkan ke bawah, otomatis tekanannya akan makin besar dan volumenya akan makin kecil, karena tekanan itu berbanding terbalik dengan volume, karena dia P sama dengan konstan. Ini untuk yang P1 V1 dan P2 P2. Jadi formula ini artinya tekanan berbanding terbalik dengan volume. Nah, sebaliknya apabila dia piston itu digerakkan ke atas, otomatis tekanannya kan berkurang ya, karena dia volumenya bertambah. Nah, ini contohnya, ini volumenya bertambah, V plus dV. Ini dV diperoleh ya, artinya dia perbedaan ataupun perubahan volume sebanyak V ya. Ada penambahan volume sebanyak V. Ini untuk V ini yang volume awal tadi dari sini. Kemudian ini ada penambahan volume sebanyak delta V atau dV. Nah, dV ini dan diperoleh dari luas area ini A ya. Ini kan tadi A ya, ini luas area dikali dengan tinggi. Nah, tingginya kan ini, karena dia pistonnya tadi ditarik ke atas, ini menghasilkan tinggi sekian atau dy, atau dh juga bisa ya, sebanyak x misalnya itu. Ini nanti bisa dihitung luas area dikali tinggi sehingga menghasilkan volume. Nah, kemudian ini adalah contoh diagram VV. Jadi kalau untuk nanti tekanan dan volume itu pasti diperlukan diagram PV ya. Ini yang P, sumbu Y-nya P, kemudian sumbu X-nya V. Nah, ini tadi untuk yang untuk yang gambar ini bisa dijelaskan di sini, diinterpretasikan kemari ya, gambar yang ini. Kita lihat P ya. P inisial atau P mula-mula. Nah, apabila nanti volumenya ditarik ataupun pistonnya ditarik ke atas, dan tekanannya berkurang. Jadi dia turun ya. Tekanannya berkurang. Ya, menjadi P final di sini, di titik ini dia tekanannya turun. Sementara volumenya naik. Ya, jadi V yang mula-mula di sini, ini sumbu X ini V. Kemudian yang akhirnya di sini, jadi dia volumenya semakin besar ataupun naik. Ini gambar ini bisa dipresentasikan ke sini ya. Nah, bagaimana cara menghitung kerjanya? Kerja ya ataupun work itu diperoleh dari luasan di bawah kurva PV. Ini titik inisial, titik mula-mula antara P sama V tadi kan. Ya kan tadi P sama V tadi ya ini. Nah, ini mula-mula. P sama V, kemudian titik akhirnya P sama P juga, tapi P-nya final dan V final juga. PV-nya final ya.
titik akhirnya di sini. Nah, ini ada sebuah kurva PV. Ya, jadi luasan di bawah kurva ini ya. Nah, ini disebut kerja. Jadi kerjanya bisa dihitung jadi luasan di bawah kurva PV. Kemudian kita jabarkan lagi ya. Jadi tadi ke formula ini. Nah, ini kemarin kita sudah pelajari ya bahwasanya itu B ya. B sama dengan F kali S ya untuk di gerak dan gaya. Dan gaya dikali dengan jarak. Itu usaha ya. B sama dengan F kali S. Usaha atau kerja ya sama dengan gaya kali jarak. Nah, dari rumus ini ya. B sama dengan F kali S. Nah, ini untuk rumus dalam kehidupan kita sehari-hari juga bisa diterapkan. Jadi kalau jarak kita semakin jauh, perlu usaha semakin besar. Contoh misalnya kita hubungan jarak jauh ya, LDR ya, kan jaraknya kan jauh. Jadi usaha yang diperlukan juga akan semakin besar ya, sebanding dengan jarak. Ya, bisa diterapkan juga dalam kehidupan kita sehari-hari dari rumus-rumus fisika ini ya, gitu. Nah, kemudian ini juga F kali S. F ya. S itu kan sama juga dengan Y ini tadi ya. Nah, kemudian ini. Nah, ini dari mana? Kan kemarin kita sudah bahas tentang tekanan ya. Ini juga tekanan gaya per satuan luas. Nah, P sama dengan F per A. Jadi F-nya ini diganti dengan P kali A. Ini kan F. Kemudian ini DY tetap ya. Nah, ini bisa diganti. Jadi rumus-rumus fisika itu bisa diganti, bisa dimasukkan, bisa disubstitusi menjadi rumus-rumus yang lainnya. Jadi Anda tidak usah bingung. Sebenarnya rumusnya itu sama ya, hanya diotak-atik, disubstitusi, kemudian diganti formulanya gitu. Kemudian selanjutnya kita turunkan lagi P ya, ini P. Nah, ini volume. Tadi kita sudah bahas ya, ini luas area dikali dV itu volume. Nah, ini kan dV. Sehingga dihasilkan V sama dengan integral P kali dV. Ini kan terjadi perubahan volume. Jadi mulai dari titik inisial dan titik final, kemudian dikalikan dengan P. Kalau nggak pakai notasi integral, nanti juga V sama dengan P kali delta V. Sebenarnya itu sama ya. Untuk integral P dV. Ini digantikan ya rumusnya ini. V sama dengan integral P dV ya, gitu. Jadi untuk yang hukum pertama termodinamika ini mengenai kalor atau panas, kerja dan juga energi dalam. Ini contohnya seperti ini ya. Ini ada suatu sistem ya. Nah, kemarin kita sudah singgung juga contohnya ini kopi ya, kopi dalam cangkir kan itu kan. Nah, ini kopi panas dalam cangkir. Nah, sistemnya ini adalah kopi. Nah, kemudian boundary system atau sistem batasnya, boundary batasnya itu cangkirnya ini. Dan kemudian lingkungannya ya lingkungan di sekitar ini. Nah, ini juga contohnya dalam LMR ya, ini ada sebuah sistem di dalam, misalnya cairan apa gitu. Kemudian boundary-nya ya LMR itu, kemudian surrounding-nya atau lingkungannya ya ruangan di sekitarnya. Nah, kemudian tadi dari diagram PV tadi ya, kita sudah bahas juga kerja itu luasan di bawah kurva PV. Ya, sehingga menghasilkan formula seperti ini. Ini adalah hukum termodinamika yang pertama. Jadi apabila sistem diberikan panas, maka dia akan melakukan kerja atau usaha sehingga terjadi perubahan energi dalam. Kira-kira seperti itu ya, bisa dipahami ya. Jadi contohnya ini, ya ini kalau misalnya kopinya sudah dingin, kita panaskan lagi ya, kita taruh di atas kompor misalnya. Nah, kan panas, kita kasih panas, ditambah panas sehingga menghasilkan kerja. Misalnya ini kita tutup ya. Tutupnya akan lompat-lompat kan gitu ya, ini kerja sehingga terjadi perubahan energi dalam. Nah, jadi pengertiannya seperti itu ya.
Dia apabila sistem dikasih panas atau diberi kalor sehingga menghasilkan kerja dan terjadilah perubahan energi dalam, atau delta E sama dengan Q min B, atau bisa ditulis delta U ya, bisa juga delta U kalau misalnya energi dalam. Delta U sama dengan Q min B, atau delta E sama dengan Q min B, sama saja. Ini adalah rumus daripada hukum termodinamika yang pertama ya. Nah, ada beberapa kasus khusus, contohnya ini ya. Tetap kita gunakan diagram PV itu pasti apabila dalam sebuah usaha atau kerja, dalam suatu sistem itu pasti menggunakan diagram PV. Anda mesti ingat ya, ini ada contoh misalnya ini ada dalam insulasi, jadi artinya dia diabatis ya, dia tidak ada terjadi perubahan panas, tidak ada transfer panas dari sistem ke lingkungan. Kemudian ini yang kedua, ini adalah contoh free expansion atau ekspansi bebas. Ini misalnya ini tekanannya tinggi ya, kemudian ini ditutup, ini vakum. Nah, jadi begitu dibuka ini langsung kemari, jadi terjadi kesetimbangan ya, kesetimbangan tekanan. Nah, ini langsung kemari secara spontan sehingga mengisi ruang yang di sini, sehingga antara ruang di sini sama di sini itu terjadi kesetimbangan. Ini adalah contoh daripada kasus khusus yang free expansion atau ekspansi bebas. Nah, ini contoh-contohnya ya. Ya, untuk yang pertama adiabatis tadi, adiabatis ya, ini adiabatis ya. Dia tidak terjadi transfer kalor atau perubahan kalor, jadi Q-nya itu 0. Jadi dari rumus ini, karena Q-nya 0, jadi delta E sama dengan min B kan itu. Kemudian yang kedua, ini yang konstan volume. Konstan volume tadi dari diagram PV tadi ya. Kita gambarkan dulu P, ini P ya. Ini V. Apabila dia konstan volume, volumenya konstan tapi tekanannya berubah, kan grafiknya seperti ini. Nah, ini kan P inisial di sini, kemudian P final di sini ya. Tapi volumenya tetap di sini. Nah, sehingga kerjanya kan di bawah kurva ini ya nggak ada kan, 0 kan itu. Jadi W-nya 0. Kalau W-nya 0 ya delta E sama dengan Q. Nah, kalau yang konstan volume. Nah, kemudian untuk yang sistem tertutup ya. Untuk sistem tertutup ini kita bisa gambarkan ini P, ini P ya. Ini misalnya ke sini, kemudian ini balik lagi ke sini ya. Ini P ke sini, balik lagi ke sini. Nah, ini untuk yang sistem tertutup. Ini mula-mula ini dari awal ya. Dari awal, kemudian ini akhir, kemudian balik lagi ke awal. Ini perubahannya ya 0 karena dia dari titik awal kemudian balik lagi ke titik awal. Jadi perubahan energi dalamnya itu tidak ada alias 0, sehingga Q sama dengan V. Ini ya, di rumus ini 0 ya, Q sama dengan V kan gitu. Kemudian yang free expansion tadi, vakum yang tadi ya, sebelumnya kita bahas. Nah, ini tadi. Nah, ini ya. Kalau yang ini dia 0 ya. Ya karena dia tidak memerlukan usaha ataupun energi, karena dia yang satu tekanan tinggi kemudian yang satu vakum. Dia kalau dibuka penutupnya serta-merta akan mengisi ruangan yang vakum secara spontan kan gitu, sehingga ya semuanya 0 ya, baik itu energi dalam kemudian Q sama dengan W itu semuanya 0. Ini kira-kira seperti itu penjelasannya ya. Nah, untuk yang gas ideal ya, untuk yang isotermal misalnya, kita bahas untuk yang gas ideal yang isotermal ya. Ini adalah contoh diagram PV ya tadi. Pasti kita gambar dulu diagram PV ya gitu ya. Ini contoh yang isotermal. Ini kurva isotermal ini ya. Mungkin agak landai sedikit ya. Ini kurva isotermal. Ini tadi PV konstan ya. PV sama dengan PV juga P1 V1. V2 V2, ini hukum gas ya, hukum gas ideal, kemarin kita sudah bahas juga. Ini kurva isotermal.
Dan ini inisial dan ini final ya. Nah, ini kemudian kita jabarkan ya. Untuk yang formula ini kita jabarkan. Nah, bisa lihat di sini ya, ini berawal dari rumus gas ideal. Rumus gas ideal yaitu PV nRT ya. Ini rumus gas ideal. Nah, untuk yang mencari P, nRT dibagi V ya, ini mencari P ya. Nah, kemudian di slide berikut sebelumnya tadi setelah kita pelajari juga yaitu W integral PDV. Ingat ya slide sebelumnya tadi. Jadi dari situ kita ganti P dengan ini. Ya, kita ganti P dengan ini ya. Jadi diperoleh ini nRT per P. Nah, kemudian ini kan dia satuannya istilahnya dia bilangan yang tetap ya atau konstan. Jadi kita bisa keluarkan. Jadi dikeluarkan, tidak usah diintegralkan. Jadi W sama dengan RT kita keluarkan, kemudian integralnya dV per V atau per V dV dari V mula-mula atau V inisial ke V akhir, V final. Integral seper V itu adalah ln V ya. Masih ingat di matematika yaitu integral seper V adalah ln V. Nah, sehingga diperoleh nRT. Nah, ini ln V dikali dengan untuk yang masukkan untuk yang V inisial, V final dikurangi V inisial kan gitu. Jadi kemudian ini ya rumus akhirnya ini untuk kerja untuk yang ideal gas B ya. nRT ln V final dibagi dengan V inisial atau VF per VI ya. V akhir dibagi dengan V mula-mula. Ini ingat ya, untuk yang kerja untuk yang ideal gas isotermal itu rumusnya W sama dengan nRT ln V final per V inisial. Ini N ini kan jumlah zat ya dalam mol ya. Ini dalam mol, kemudian R ya tetapan gas, kemudian T adalah temperatur, ini volume ya. Jadi seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kemudian untuk yang ideal gas volume konstan, nah yang tadi kan ini isotermal ya. Untuk gas ideal yang isotermal atau T-nya sama ya, ini T-nya sama. Jadi tidak ada delta T, hanya terjadi ini perubahan daripada volume. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi untuk perubahan yang terjadi itu adalah perubahan volume. Kemudian untuk yang ideal gas konstan volume, jadi volumenya tetap kayak gitu. Jadi kita gambar juga ya. Ya, ini yang untuk yang diagram PV juga kita gambar. Untuk yang tadi yang isotermal ini ya, ini adalah kurva isotermal, ini adalah T plus delta T yang kurva ini ya. Ini ada inisial mula-mula, karena dia konstan volume, dia otomatis ini volumenya konstan ya. Ini volumenya di titik ini, dia inisial dan final itu volumenya konstan. Nah, ini perubahan daripada tekanannya naik. Nah, ini P plus delta P. Kemudian juga terjadi perubahan temperatur T plus delta T ya. Ini hukum termodinamika yang pertama. Delta E sama dengan Q min B atau delta U sama dengan Q min B. Ini hukum termodinamika yang pertama. Nah, kemudian untuk yang Q ya, untuk yang konstan volume, Q kemarin kita sudah bahas, Q M Cp delta T kan gitu. Tapi untuk yang gas ini kita menggunakan molar ya, N, sehingga kita gunakan, nah ini spesifik molar ya, kapasitas spesifik, kapasitas panas spesifik untuk molar spesifik heat. Nah, panas spesifik untuk molar. Sehingga kita masukkan ini Q-nya ya. Q-nya dimasukkan kemari. Sehingga diperoleh delta E sama dengan N. Nah, ini N ke sini. N CV delta T min B. Nah, ini B sini.
Nah, sehingga W tadi, sebelumnya kita sudah bahas bahwa W apabila dalam volume konstan ini, W ini ya, kan kurvanya seperti ini, artinya dia tidak melakukan kerja. Jadi ini kan 0 ya. Jadi ini 0, kita bisa hilangkan sehingga menghasilkan delta E sama dengan N CV dan juga delta T. Nah, ini untuk rumus energi untuk yang ideal gas yang konstan volume. Kalau tadi yang isotermal tadi ya W ya. Ini untuk yang ideal gas untuk konstan volume, ini delta E sama dengan N CV delta T ya. Ini mirip dengan transfer panas kemarin, yaitu MCP delta T ya. Jasa saja M-nya diganti dengan N, kemudian yang C-nya diganti CV ya untuk molar specific heat-nya. Jadi kira-kira seperti itu perbedaan antara isotermal dan juga konstan volume. Oke ya, baik, sudah cukup saya rasa ya. Jadi untuk yang pertemuan ke-14 kali ini kita sudah membahas ya tadi tentang hukum termodinamika yang pertama. Jadi nanti kegunaannya hubungannya antara panas, kerja, dan juga energi. Jadi kita gunakan hukum termodinamika yang pertama. Oke, nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan pelajari yaitu hukum termodinamika yang kedua. Oke, saya rasa cukup sekian untuk pertemuan ke-14 kali ini. Kita jumpa lagi ya minggu depan. Terima kasih. Selamat siang, selamat belajar, dan sampai jumpa lagi.